Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-266 dengan judul Lokasi 7 Fragmen. Langsung ke dalam alurnya. Itu mirip dengan bagaimana dia memasuki ilusi Taois 7 warna, tapi kali ini King Sui adalah panduannya. Wang Lin menggunakan layar hantu untuk memasuki ilusi untuk menemukan kebenaran dari masa lalu kuno. Di dalam ilusi ini, langit berwarna merah darah dan bumi juga merah, seolah-olah dibasahi darah. Bau darah terlalu kental, dan tepat setelah Wang Lin muncul, dia merasakan perasaan tercekik dari dadanya. Seolah-olah ada batu besar di dadanya, membuatnya sulit bernapas. Melihat sekeliling, Wang Lin melihat potongan tubuh menutupi tanah. Ada mayat di mana-mana, tapi sangat sedikit yang lengkap. Masih ada mata yang dipenuhi ketakutan sebelum kematian. Ada juga sosok samar yang telah tercetak di matanya. Ini adalah istana fana. Biasanya, tempat ini cerah, tapi sekarang berlumuran darah, menjadikannya istana kematian. Ledakan menggelegar datang dari kejauhan. Saat sejumlah besar debu tersebar, Wang Lin melihat sebuah istana runtuh di kejauhan. Ada seorang pria berlumuran darah menggendong seorang pria berjubah kerajaan. Tatapannya dingin dan dia diselimuti oleh niat membunuh yang gila. Keluargamu menghancurkan keluargaku sebelumnya, hari ini aku akan membalasnya. Pria itu meremas tangan kanannya dan pria tua berjubah kerajaan itu meledak. Darah berceceran di tubuh dan wajah pria itu. Pada saat yang sama, sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mendekat. Ratusan pembudidaya kuno mendekat dan tiba di atas istana. Namun, saat mereka mendekat, pria itu tiba-tiba mendongak dan matanya menunjukkan tatapan merah yang kejam. Lampu merah terbang dan berubah menjadi petir merah. Itu terbang ke langit dan menembus semua pembudidaya. Hanya butuh beberapa saat, dan ratusan pembudidaya gemetar sebelum mereka pingsan. Cirealem, gumam Wang Lin sambil melihat sekeliling. Dia menatap pria berlumuran darah itu dan matanya menunjukkan pencerahan. Ini hanyalah ilusi pertama di negara air jernih. Wang Lin melangkah melalui darah di tanah dan berjalan menuju pria itu. Darah mewarnai bumi menjadi merah dan darah yang tersebar membawa kebencian King Sui. Itu sangat padat, tidak bisa terhanyut sama sekali. Jika surga mencoba menghentikan saya akan membunuh surga. Jika para celestial mencoba menghentikanku, aku akan membunuh para celestial. King Sui menatap langit ketika ratusan pembudidaya runtuh. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Saya ingin dunia ditutupi dengan sungai darah. Saya ingin dunia membayar harga dan menderita bencana pembantaian saya. Suara King Sui bergema di seluruh dunia, mengungkapkan kegilaan di hatinya. Ketika Wang Lin mendekat, dia melihat bagian belakang King Sui berlumuran darah. Sosoknya sangat sedih dan kesepian. Meskipun balas dendam sudah selesai, tidak ada kegembiraan, hanya kesedihan dan kesedihan bersama dengan kebencian dan kelelahan dari hidup. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kakak senior." Saat dia berbicara, King Sui tiba-tiba berbalik. Matanya merah dan penuh dengan niat membunuh saat dia melihat Wang Lin. Jika dia adalah orang lain, bau darah dan niat membunuh akan membuatnya gemetar ketakutan dan mundur. Namun, Wang Lin tidak melakukannya. Niat membunuh King Sui sangat mengerikan, tetapi dia, Wang Lin, sama. Pada akhirnya, mereka adalah jenis orang yang sama. Alasan mereka bisa memiliki persahabatan yang begitu dalam dan rela mati untuk satu sama lain adalah karena ini. Mata King Lin yang dipenuhi dengan niat membunuh tidak bisa mengejutkan Wang Lin. Wang Lin juga tidak hanya melihat niat membunuh di mata King Sui. Dia melihat rasa sakit, kesedihan, dan melankolis. Sama seperti saat dia membalas dendam terhadap keluarga Teng. Ini adalah ilusi, itu benar dan salah, tapi itu bukan tujuan kita.
Kakak senior, duduk, kita akan memasuki ilusi kedua, Wang Lin berbisik sambil berjalan menuju King Sui. King Sui diam-diam merenung sampai Wang Lin ada di sampingnya, lalu dia perlahan menutup matanya. Namun, dua garis air mata mengalir dan menghapus bekas darah di wajahnya. Air mata mengalir di lehernya dan jatuh ke tanah, bercampur dengan darah. Duduklah, oke. Wang Lin berdiri di depan King Sui dan meletakkan tangannya di bahu King Sui. Setelah waktu yang lama, King Sui mengangguk dan duduk dengan ekspresi pahit. Dia menghela napas dalam-dalam dan membuka matanya. Wang Lin, apakah ini hanya ilusi pertama? Ya, ini hanya ilusi pertama. Wang Lin juga duduk dan menatap mata King Sui. Ilusi yang sangat realistis, gumam King Sui dan melihat sekeliling. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada pohon utuh di sebuah istana di kejauhan. Pohon ini sepertinya sudah ada sejak lama, berjuang untuk bertahan hidup. Melihat ke pohon, pembantaian di matanya berangsur-angsur menghilang, dan pada akhirnya, dia menghela nafas. Mari kita memasuki ilusi kedua. Tangan Wang Lin membentuk segel dan lengannya terbuka. Dia melambaikan lengan bajunya dan dunia ilusi pertama mulai berubah. Gemuruh bergema dan untaian gas hitam keluar dari darah di tanah, dan lengan yang patah di tanah mulai berputar. Pada akhirnya, semua yang ada di ilusi pertama mengeluarkan gas hitam dan berkumpul di atas Wang Lin dan King Sui untuk membentuk wajah hantu raksasa. Wajah hantu itu mengeluarkan raungan diam-diam dan melahap keduanya. Saat itu melahap mereka, hati Wang Lin dan King Sui bergemuruh. Pusaran raksasa muncul, menarik jiwa dan indera ilahi mereka ke masa lalu kuno. Dunia berada dalam kekacauan, dan inilah inti dari gua tersebut. Ini adalah pusat dunia gua dan di mana pintu keluar gua berada. Pada saat ini, di area inti ini, Dao Surgawi membuka mulutnya dan melahap Lian Dao Fei. Gemuruh bergema, dan pada saat inilah Wang Lin muncul. Ini tampak persis sama dengan ilusi yang dimiliki Taois 7 warna. Raungan marah Lian Dao Fei bergema saat Dao Surgawi terpecah dan menderita luka serius. Pada saat yang sama, 7 warna Celestial Sovereign memiliki ekspresi sedih saat tubuhnya runtuh. Tubuhnya benar-benar terkoyak dan jiwa asalnya bercampur sebelum meledak menjadi 3 jiwa dan 7 fragmen. Mereka tersebar ke segala arah. Ini berbeda dari saat Wang Lin memasuki ilusi Taois 7 warna. Kali ini, dia adalah pemilik ilusi, jadi apa yang dia lihat jauh lebih jelas. Hal pertama yang dia lihat adalah 7 fragmen. Ketujuh fragmen itu memiliki warna pelangi. 7 fragmen dengan warna berbeda tersebar untuk bereinkarnasi. Salah satunya berwarna merah cerah. Fragmen ini mengendalikan pembantaian dan berisi pembantaian mengejutkan dari 7 warna Celestial Sovereign. Ada jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitar pecahan merah. Mereka semua adalah jiwa dari orang-orang yang telah dibunuh oleh 7 warna Celestial Sovereign. Pada saat ini, pecahan merah melahap mereka semua dan bersinar terang saat terbang ke kejauhan. Wang Lin merasakan aura King Sui dari fragmen ini. Saat pecahan merah menghilang menjadi reinkarnasi, Wang Lin melihat sosok mengembun di dalam. Sosok ini adalah King Sui. Ada juga fragmen yang berwarna biru, dan fragmen ini berisi bakat 7 warna Celestial Sovereign. Untuk dapat mencapai Void Tribulan berarti dia pasti memiliki bakat sebagai putra kesayangan surga. Jiwa biru ini dengan cepat terbang, tetapi sekali lagi, Wang Lin merasakan aura yang sangat dia kenal. Aura ini menyebabkan jantungnya bergemuruh, dan dia hampir tersentak. Saat jiwa biru akan menghilang ke dalam reinkarnasi, Wang Lin melihat sosok kabur di dalam fragmen. Sosok ini adalah Situnan. Tidak heran kemajuan Situnan sangat mengejutkan dan tingkat kultivasinya terus berubah. Jadi dia adalah fragmen bakat 7 warna Celestial Sovereign. Petik 2.
Fragmen ketiga berwarna oranye. Cahaya oranye ini lembut tapi dipenuhi aura lurus. Saat terbang, semua pelaku kejahatan akan gemetar di bawah cahaya oranye ini. Cahaya oranye ini adalah hati nurani 7 warna celestial sovereign. Jiwa yang terbentuk dari fragmen ketiga adalah seseorang yang memiliki integritas. Untuk melindungi seseorang atau sesuatu, dia akan melakukan apa saja, dan tidak ada godaan yang bisa menggerakkan dia. Saat fragmen ini akan menghilang ke siklus reinkarnasi, Wang Lin terkejut menemukan bahwa sosok itu adalah King Lin. King Lin adalah kaisar dari Reign Celestial Realm. Dia menderita godaan dari Sovereign dan hampir terbunuh. Namun, dia telah melakukan semua itu untuk menjaga Reign Celestial Realm. Semua ini karena dia adalah fragmen ketiga. Ada juga fragmen keempat. Fragmen keempat ini berwarna kuning dan cahayanya cukup terang untuk menerangi sistem bintang dan hampir bersaing dengan 3 jiwa. Warna kuning melambangkan keberuntungan. Jiwa ini akan menjadi seseorang yang memiliki keberuntungan yang menantang surga yang akan membuat siapapun cemburu. Orang ini seperti seseorang yang dibuat oleh surga. Kemanapun dia pergi, harta karun akan datang padanya. Setiap kali dia bertemu musuh, mereka kemungkinan besar akan bunuh diri. Ketika fragmen jiwa keempat dari keberuntungan hampir menghilang ke siklus reinkarnasi, Wang Lin melihat sosok Samar Grid. Episode ke-267, dengan judul 3 Jiwa Kembali. Langsung ke dalam alurnya. Fragmen kelima berwarna hijau. Lampu hijau ini melambangkan sebatang pohon dengan maksud menyebarkan cabang-cabangnya. Fragmen ini dibentuk oleh naluri dari 7 warna celestial sovereign. Jika jiwa ini fana, maka dia akan memiliki banyak anak. Jika jiwa ini adalah seorang kultivator, tingkat budidayanya tidak akan tinggi, tetapi dia akan sangat baik dengan avatar, seperti cabang di pohon. Jiwa ini diselimuti cahaya hijau dan tidak cerah. Itu samar-samar menghilang ke siklus reinkarnasi, tetapi Wang Lin masih melihat sosok buram yang muncul saat itu menghilang. Roh terserak Taois, itu dia, gumam Wang Lin. Keterkejutan di hatinya tampaknya telah terakumulasi selama lebih dari 2000 tahun. Fragmen keenam adalah nila. Cahaya indigo ini memberikan 2 perasaan. Yang satu lembut seperti air, dan yang lainnya dingin seperti es. Fragmen indigo ini dibentuk oleh cinta yang dimiliki oleh Celestial Sovereign. Meskipun dia memiliki banyak selir, dia hanya memiliki satu pasangan Dao, Fang Sanmeng. Fragmen keenam berisi perasaannya yang rumit tentang cinta. Dia mencintai Fang Sanmen tetapi juga membencinya. Karena cinta dan benci ini, jiwa keenam ini berbeda dari yang lain. Fragmen keenam bukanlah laki-laki, tapi perempuan. Aura yang datang dari wanita ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar hebat. Dia tiba-tiba mendongak, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tidak akan pernah mengharapkannya menjadi salah satu fragmen jiwa 7 warna celestial sovereign. Ketika fragmen keenam menghilang, sosok buram terungkap. Sosok ini mengandung ketidakpedulian dan kelembutan. Ekspresinya yang rumit berlanjut sampai ketidakpedulian menutupi kelembutan sehingga orang lain hanya akan merasakan dinginnya. Wajah Wang Lin pucat. Dia mengenali sosok itu. Dia tidak berani percaya ini benar. Mu Bingmei. Mu Bingmei adalah persimpangan antara kelembutan dan ketidakpedulian. Hidupnya, tidak peduli berapa kali dia bereinkarnasi, tetaplah sama. Hubungannya dengan Wang Lin hanya bisa digambarkan sebagai rumit dan rumit. 7 fragmen dipisahkan menjadi jiwa masing-masing. Meskipun mereka memiliki beberapa keterkaitan satu sama lain, koneksinya sangat lemah. Kecuali 3 jiwa menyatu, 7 fragmen akan tetap terpisah dan terus bereinkarnasi seperti orang lain. Fragmen ketujuh berwarna ungu, warna yang ekstrim. Roh ketujuh adalah kemarahan dan kegilaan 7 warna celestial sovereign saat dia pingsan, bersama dengan keengganannya. Dia membenci surga,
dia membenci bumi, dan dia membenci wanita yang dia cintai. Hidupnya mungkin indah, tetapi dia adalah orang yang menyedihkan sampai dia pingsan. Kemarahannya tidak akan hilang, dan itu menyatu dengan pecahan ketujuh. Fragmen ini adalah yang pertama menghilang, dan itu diselimuti oleh kemarahan dan kegilaan dari 7 warna celestial sovereign. Wang Lin tidak dapat melihat siapa yang ada di dalam jiwa ketujuh. Namun, dia samar-samar merasa bahwa dia telah bertemu dengan fragmen ketujuh sebelumnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan ketujuh fragmen menghilang. Kejutan yang dirasakan Wang Lin tidak lebih lemah daripada menemukan jiwa ketiga yang sebenarnya. 3 jiwa muncul setelah 7 fragmen tersebar, dan mereka terbelah ke 3 arah berbeda. Salah satu dari mereka mengeluarkan cahaya 7 warna yang kuat dan sepertinya menuju ke apa yang akan menjadi alam luar setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di sana ia menjadi Taois 7 warna dan mewarisi semua mantra 7 warna celestial sovereign. Jiwa kedua terbang ke arah yang berlawanan dan memasuki reinkarnasi. Setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, itu menjadi binatang yang tampak biasa di Alheaven. Ingatannya perlahan terbangun. Dan saat dia benar-benar terbangun, seorang lelaki tua yang sekarat menabrak planet tempat dia berada. Orang tua ini adalah hantu tua Zan. Dia telah gagal dalam arcane tribulannya, jadi tubuhnya membusuk dan jiwa asalnya telah runtuh. Di saat-saat sekaratnya, dia tersenyum menyedihkan. Dia melihat binatang aneh dengan tatapan aneh melompat ke arahnya. Ini adalah kekayaan surgawi yang ditemukan oleh Old Ghost Zan. Wang Lin melihat semua ini. Dia juga melihat jiwa ketiga. Jiwa ketiga terbang ke tempat terjauh, jauh dari inti dunia gua dan menuju cakrawala. Wang Lin tidak ragu untuk segera mengejarnya dengan kecepatan penuh. Ini adalah kedua kalinya dia mengejarnya. Kali ini, tidak ada Taois 7 warna atau siapapun yang mengganggunya. Dia harus mencari tahu siapa jiwa ketiga itu. Wang Lin bisa merasakan bahwa identitas dan lokasi jiwa ketiga akan segera diungkapkan. Jiwa ketiga terbang melalui Suman River dan tiba di Brilliant Void. Itu melambat di Brilliant Void seolah-olah sedang mencari tempat untuk bereinkarnasi. Wang Lin mengikutinya, menggunakan kecepatan penuhnya untuk hampir tidak mengikutinya. Dia melihat jiwa ketiga, tapi itu berawan tanpa bayangan di dalamnya. Jelas berbeda dari 2 jiwa lainnya, sebelum bereinkarnasi, tidak ada penampakan. Jiwa ketiga berhenti sejenak di luar planet yang ditinggalkan. Namun, pada akhirnya, ia tidak memilih tempat ini dan terbang lewat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin masih mengikuti jiwa ketiga. Setelah jiwa ketiga berputar-putar di sekitar Brilliant Void, tiba-tiba ia melesat dan melesat ke arah laut awan. Mata Wang Lin bersinar cerah. Dia memperkirakan waktu yang telah berlalu. Saat itu, Taois 7 warna pasti hanya melihat jiwa ketiga memasuki Brilliant Void dan tidak pernah melihatnya terbang menuju Cloud Sea, karena dia telah dibangunkan oleh Wang Lin. Namun, ketika Wang Lin memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Rasa dingin ini berasal dari pikiran yang muncul di benaknya. Jiwa ketiga ini mengelilingi Brilliant Void seolah-olah sedang mencari sesuatu, atau mungkin ia tahu bahwa 7 warna Taois akan mencarinya bertahun-tahun kemudian, jadi sengaja ditunda di Brilliant Void. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia merasa ide ini terlalu tidak masuk akal. Jiwa ketiga terbang ke bagian belakang laut awan dan memasuki planet liar. Wang Lin tiba dan menatap planet itu. Waktu berlalu. Pada hari tertentu, planet tersebut runtuh dan tersebar ke segala arah. Debu dalam jumlah besar menyebar, mengelilingi planet ini. Pada satu fragmen, seekor ular sanca mati dan seberkas cahaya terbang ke sistem bintang. Wang Lin terkejut dan bergerak dengan kecepatan penuh, mengikuti sinar cahaya itu.
Dia telah menemukan jejak reinkarnasi jiwa ketiga, dan sekarang dia akan menemukan ke siapa jiwa ketiga bereinkarnasi. Apakah itu manusia, pembudidaya, atau bunga atau pohon? Mungkin masih binatang buas. Wang Lin mengejar jiwa ketiga untuk waktu yang tidak diketahui di seluruh sistem bintang 4. Dia melihat jiwa ketiga bereinkarnasi berkali-kali. Untuk satu reinkarnasi, jiwa ketiga adalah sarjana fana. Sarjana ini seorang nerd dan hanya tahu cara membaca buku sampai dia mendapat posisi sebagai pejabat. Setelah sarjana meninggal karena usia tua, jiwa ketiga terbang ke reinkarnasi berikutnya. Ada pria dan wanita. Saat itu, jiwa ketiga bereinkarnasi menjadi pohon yang menjulang tinggi. Selama 1000 tahun itu, tumbuh dari semai sampai layu dan mati. Suatu saat, ia bereinkarnasi menjadi seorang kultivator. Tingkat budidaya kultivator ini tidak tinggi, dia hanya berhasil mencapai tahap formasi inti dalam hidupnya. Dia meninggal ketika umurnya habis. Waktu terus berlalu hingga jiwa ketiga memilih untuk bereinkarnasi di planet dalam Brilliant Void. Planet itu sangat akrab. Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa tempat ini adalah planet Suzaku. Ketika Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar. Dia tidak tahu apakah ini akhirnya, tetapi ketika dia melihat planet Suzaku, dia samar-samar menebak sesuatu. Jiwa ketiga ini berubah menjadi makhluk fana di planet Suzaku. Manusia ini tidak berkultivasi, tetapi hidupnya sangat cerah. Dia menjadi cendekiawan agung di negara Zhao. Namanya Sudao. Wang Lin tidak melihat dirinya sendiri, tetapi keterkejutan di kepalanya seperti gelombang yang mengerikan. Dia tidak tahu mengapa orang ini muncul di dao mimpinya. Dia tidak tahu mengapa Sudao menerimanya sebagai murid di dao mimpi. Seolah-olah ada siklus karma di antara mereka. Namun, Wang Lin tidak dapat menemukan penyebab karma, dia hanya bisa melihat efek karma. Karma awalnya lengkap, tetapi ketika dia melihat jiwa ketiga berubah menjadi Sudao, dia menjadi bingung. Dalam kebingungannya, dia melihat Sudao meninggal karena usia tua sambil tersenyum. Setelah dia meninggal, jiwa ketiga terbang keluar dan berubah arah sekali lagi. Kali ini, itu menuju Al-Heaven. Hati Wang Lin bergetar. Melihat berapa lama telah berlalu, itu semakin mendekati reinkarnasi terakhir. Dia mengikuti jiwa ketiga jauh ke dalam Al-Heaven, dan jiwa menjadi ikan di sungai di planet. Planet ini disebut planet Qingling. Ikan ini perlahan tumbuh dan berenang di sungai. Ia menghabiskan seluruh hidupnya seperti ini sampai ia mati. Namun, apa yang membuat Wang Lin fokus adalah tidak seperti sebelumnya, jiwa ketiga tidak meninggalkan planet seperti yang terjadi di masa lalu. Sebaliknya, ia bereinkarnasi menjadi ikan lain di sungai. Berulang kali, ia memilih untuk bereinkarnasi ke sungai yang sama. Sepertinya sedang menunggu sesuatu. Fenomena aneh ini membuat Wang Lin melihat ke planet yang dikenalnya dengan ekspresi aneh, dan dia samar-samar menebaknya. Wang Lin menyaksikan jiwa ketiga bereinkarnasi ratusan kali. Selama reinkarnasi terakhir, ada seorang nelayan yang memancing, dan ikan yang merupakan jiwa ketiga menggigit umpan di kail. Nelayan itu menarik ikan sambil tertawa. Seolah-olah telah bereinkarnasi ratusan kali menunggu nelayan ini, menunggu umpan ini. Nei Zi akan melahirkan. Hari ini, aku akan menangkap yang ini dan pulang. Petik 2. Episode ke-268, dengan judul Jiwa Ketiga Adalah Dia. Langsung ke dalam alurnya. Nelayan itu adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun. Dia tidak besar dan terlihat agak lemah. Dia tidak terlihat seperti seorang nelayan, lebih seperti seorang sarjana. Dia mengangkat tangannya dan melihat ikan dipancingnya. Sinar matahari menyinari perut ikan dan membuatnya tampak luar biasa. Pria itu tersenyum dan memasukkan ikan ke dalam kaleng berisi air. Dia kemudian pergi dengan tabung itu.
Wang Lin melihat semua ini dan spekulasi yang telah memenuhi pikirannya. Setelah beberapa saat linglung, dia mengikuti pria itu. Pria itu berjalan sebentar dan sampai di sebuah rumah sederhana di sebelah sungai. Rumah itu dikelilingi bambu membentuk halaman. Ada beberapa unggas yang berteriak saat mereka memperebutkan makanan di sekitar wanita hamil. Wanita itu mengenakan pakaian polos, tetapi mereka tidak menyembunyikan sosok baiknya. Dia sedang memegang keranjang dan sedang menyebarkan pakan dari dalam keranjang. Wanita itu tampak lelah saat memegang keranjang dengan satu tangan sementara tangan lainnya bertumpu pada pinggangnya. Dia menyeka keringat dari dahinya saat dia melihat ke pintu, menunggu suaminya kembali. Hari sudah sore dan sinar matahari sudah menyilaukan. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar dari hutan bambu, dan senyum wanita itu menjadi lebih lebar. "Suer, aku menangkap ikan untukmu." Langkah kaki berhenti di luar pintu dan pintu bambu dibuka. Pria itu masuk sambil memegang tabung sambil tersenyum. "Saya tiba-tiba ingin makan ikan. Jika saya menahannya saja, keinginan itu akan berlalu." "Kamu, tatapan wanita itu lembut. Pria itu tertawa dan berjalan keluar untuk membantu istrinya masuk ke kamar. Sesaat kemudian, asap membumbung tinggi di udara. Dari kejauhan, asap tampak seperti gambar dan memberikan rasa keindahan tertentu. Sosok Wang Lin melayang di dalam hutan bambu saat dia menyaksikan semua ini dan diam-diam merenung. Dia samar-samar mengerti bahwa ini mungkin reinkarnasi terbaru dari jiwa ketiga. 3 hari kemudian, larut malam, dunia berubah warna dan guntur bergemuruh saat hujan turun. Tetesan besar hujan menghantam bambu dan rumah. Langit dan bumi sepertinya dihubungkan oleh hujan. Petir dari langit menerangi hutan bambu di bawah. Wanita hamil itu terbaring di tempat tidur di dalam rumah sambil mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Tangannya memegangi selimut itu, dan ada seorang bidan di sampingnya. Di luar kamar, pria itu tenang sambil memandang hujan di luar. Namun, kepalan tangannya mengungkapkan kecemasan di hatinya. Waktu perlahan berlalu. Suara wanita itu menjadi semakin lemah. Ini membuat hatinya semakin sakit. Namun, ekspresinya tidak berubah, sebaliknya, matanya berbinar saat dia melihat langit yang digelapkan oleh hujan. "Saya, Xie Dongming, telah belajar sejak saya masih kecil. Saya tetap jujur dan fokus pada studi saya. Ketika saya masih di kantor, saya bekerja untuk membantu orang-orang, dan ketika saya pergi, saya tidak pernah menaruh dendam pada siapapun. Dalam 33 tahun hidup saya yang sangat sedikit, saya tidak pernah melakukan apapun yang membuat saya malu. Ya Tuhan, sekarang anakku akan segera muncul, kenapa kamu mempersulit Neizi?" Tangan kanan wanita itu membentur dinding bambu. Darah mengalir dari jarinya dan jatuh ke tanah sebelum tersapu oleh hujan. Saat darah dan air menyatu, guntur bergemuruh di langit. Di saat yang sama, tangis bayi itu tiba-tiba terdengar dari kamar, dan seluruh tubuh lelaki itu bergetar. Ketenangannya digantikan oleh kegembiraan dan dia dengan cepat berbalik. Pintu kamar terbuka saat bidan yang berkeringat keluar dengan senyum ramah sambil menggendong bayi. "Selamat, Tuan Xie, ibu dan anak selamat." Pria itu dengan bersemangat berjalan ke arah anak itu dan, setelah melihat-lihat, segera memasuki kamar. Dibandingkan dengan anak itu, dia lebih mengkhawatirkan istrinya. Dia berbaring di tempat tidur tampak sangat pucat, tetapi dia memiliki senyum lembut ketika dia melihat suaminya. Wanita itu dengan lembut berkata, "Itu laki-laki. Suer, istirahatlah sebentar lagi, aku sudah memikirkan sebuah nama. Karena itu laki-laki, namanya adalah Xie King. Saya ingin dia tumbuh seperti bambu yang tinggi dan menjadi seorang sarjana agung." Pria itu tertawa. Saat ia tertawa, bayi yang digendong bidan sepertinya sudah berhenti menangis.
Dia membuka matanya dan sepertinya ada kilatan cahaya misterius di dalamnya. Kehangatan ruangan, guntur dari langit, dan tawa pria itu bercampur untuk memasuki hati Wang Lin. Wang Lin gemetar saat semuanya tampak memadat menjadi satu raungan yang menyebabkan tubuhnya gemetar. Wang Lin mundur beberapa langkah saat dia menatap rumah itu, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia memiliki spekulasi yang tidak jelas sebelumnya, dan sekarang sudah dikonfirmasi, tetapi itu masih menimbulkan badai di hatinya. Saat ini, Wang Lin tidak bisa lagi mendengar guntur atau tawa dari dalam rumah. Penglihatan itu menjadi kabur dan dia hanya bisa mendengar satu suara bergema di telinganya. Xie Qing, Xie Qing, Xie Qing. Jiwa ketiga adalah Xie Qing. Mulut Wang Lin terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Pikirannya berantakan. Ketika dia mulai mengejar jiwa ketiga, dia berspekulasi tentang siapa jiwa ketiga itu. Dia telah memikirkan manusia, pembudidaya, dan bahkan binatang buas, tapi dia tidak menyangka itu adalah Xie Qing. Itu sebenarnya adalah muridnya. Wajah Wang Lin sangat pucat saat dia terus mundur. Dia adalah orang pertama yang mengetahui siapa jiwa ketiga itu, tetapi pengetahuan ini membuatnya memiliki pilihan yang sulit. Untuk membunuh atau tidak untuk membunuh. Dunia bergemuruh dan guntur menjadi lebih ganas. Hujan turun sangat deras dan angin menyapu hujan, menyebabkannya menari di langit. Wang Lin tidak pernah bisa melupakan bahwa dia tersesat di sini dalam kebingungan saat mencari Dao. Dia telah bertanya kepada Sarjana Agung tentang apa itu Dao. Dia telah bertanya kepada semua orang yang bisa dia tanyakan sampai dia bertanya pada Xie Qing. Itu juga Xie Qing yang memberinya pengertian dan pencerahan. Dia juga tidak bisa melupakan ketika dia duduk di puncak gunung untuk berkultivasi, bahwa Xie Qing, yang sudah tua, telah mendaki gunung dan bersikeras untuk belajar Dao darinya. Saya pikir saya mengerti segalanya tentang hubungan antar manusia dan memperoleh pencerahan di dunia akademis. Saya memberi diri saya tugas untuk membudayakan dunia. Namun, di tahun-tahun senja saya tiba-tiba memperoleh pencerahan. Aku adalah seekor ikan di dalam air. Inilah yang dikatakan Xie Qing ketika dia mendaki gunung. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia hanya memahami beberapa baris pertama, tetapi dia tidak terlalu memikirkan kalimat terakhir. Pada saat itu, dia tidak memiliki pemikiran untuk memikirkan kalimat terakhir itu, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan menemukan jawaban. Namun, saat dia menyaksikan siklus reinkarnasi dari jiwa ketiga, dia melihatnya bereinkarnasi ratusan kali sebagai ikan dan kemudian menyadari bahwa jiwa ketiga adalah Xie Qing. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa artinya sekarang? Jadi ternyata aku adalah seekor ikan di dalam air. Wang Lin menatap pahit cahaya hangat dari rumah. Dia ingat apa yang dikatakan Xie Qing, dan dia mengerti. Mengapa dia bertemu Su Dao dan meminta Su Dao membimbingnya untuk menjadi cendekiawan besar tidak hanya Zhao tetapi seluruh planet Suzaku. Ini semua karma. Wang Lin mengira bahwa dia telah menyelesaikan karmanya, tetapi dia masih menemukan bahwa karma adalah sesuatu yang dapat Anda lihat tetapi tidak dapat disentuh. Saat itu, saya secara tidak sengaja memberikan petunjuk kepada Xie Qing dan menganggapnya sebagai murid saya. Dia adalah jiwa ketiga 7 warna celestial sovereign. Ini menciptakan karma di antara kita, inilah penyebab karma. Karena ini juga Su Dao muncul di Dao mimpiku. Pada kenyataannya, dia adalah murid saya, dan dalam Dao mimpi, saya adalah muridnya. Ini membentuk siklus karma. Aku seharusnya memikirkan ini. Wang Lin mengambil satu langkah. Saat kakinya mendarat, dunia bergemuruh. Langit hancur berkeping-keping dan bumi runtuh seolah-olah ada naga yang bergerak di bawah. Semuanya menghilang, hanya menyisakan rumah dan cahaya hangat dan bahagia yang datang dari dalam. Wang Lin mundur langkah kedua.
Saat kakinya mendarat, rumah menjadi terdistorsi dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu membuat tidak mungkin untuk mengetahui apakah rumah atau tubuh itu bergerak karena secara bertahap menjadi buram dan dimakan oleh bayang-bayang. Sosok Wang Lin juga kabur. Ketika sosoknya menjadi jelas, dia muncul dalam ilusi pertama. King Sui membuka matanya dan menatap Wang Lin, menghela nafas. Kepahitan masih ada di wajahnya. Wang Lin menggumamkan sesuatu yang hanya bisa dia dengar dan mundur selangkah. Ketika langkah ketiganya mendarat, ilusi pertama dari istana negara King Sui yang berlumuran darah tiba-tiba runtuh. Keruntuhan ini menghancurkan istana, bumi dan langit, dan bahkan semua noda darah di tanah, membentuk pusaran raksasa. Pusaran berputar lebih cepat dan lebih cepat sebelum membentuk wajah hantu raksasa. Flash hantu mengeluarkan raungan diam-diam dan bergegas melahap Wang Lin dan King Sui. Dalam sekejap, itu melahap mereka berdua dan mereka menghilang ke dalam kehampaan. Semuanya menghilang ke dalam aliran waktu, dan ilusi itu runtuh. Gua dunia, alam surgawi. Di puncak gunung, Wang Lin dan King Sui sama-sama membuka mata pada saat bersamaan. Yang terjadi seperti mimpi yang begitu nyata, sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Wajah Wang Lin pucat saat dia menatap langit dengan perjuangan di matanya. Jiwa ketiga adalah dia. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.